Ini adalah tempat berlindung yang terasa menegangkan hanya dengan melihatnya. Tidur di kabin ini, saya bisa bangun dan melapor ke surga. Wei merasa kewalahan dengan kehidupan nyatanya. Dia melarikan diri ke padang gurun yang sepi. Terbiasa dengan kehidupan kota, Wei tidak mau hidup di tempat terbuka. Jadi dia mencari tempat untuk mendirikan kemah. Dia melakukan perjalanan jauh dan akhirnya menemukan tempat yang bagus. Dia melihat ke dalam gua untuk melihat apakah ada tetangga. Lalu dia melihat ke dalam batu besar. Tempat berlindung dibangun di sini untuk menyelamatkannya dari banyak masalah. Wei mulai membersihkan rumput liar dan sampah di sekitar batu besar itu. Setelah bersih, dia mengeluarkan sekop kecil dari ranselnya. Dia mulai menyiapkan tanah di bawah batu besar itu. Dia akan membangun tempat tidur tanah di sini. Dia menyusun semua batu di sekelilingnya. Lebih mudah untuk meratakan tempat tidur. Dia pergi ke arah barat dan membawa lebih banyak batu. Dia menggali lumpur kuning dan melemparkannya ke atas dan meremasnya berulang kali dengan tangannya. Akhirnya, saya menutupinya dengan sederet kerikil dengan ukuran yang tepat. Permukaan tempat tidur yang rata telah selesai. Dia pergi ke hutan dan memotong beberapa bambu dan tanaman merambat. Dia memotong bambu yang berlebih. Dia menggunakan tanaman merambat untuk mengikat bambu-bambu itu menjadi satu. Tempat tidur bambu sederhana sudah siap. Letakkan ranjang bambu di atas tempat tidur. Kemudian tutup celah-celahnya dengan batu untuk mencegah serangga menyerang. Wei mencobanya. Rasanya sangat nyaman. Wei bersiap untuk membersihkan tanah di halaman lagi. Dia ingin menutupinya dengan batu. Bagaimanapun, dia selalu mengejar keindahan. Tapi itu sulit di punggung Wei. Wei pergi ke barat dan membawa beberapa batu yang telah dicuci dan dihaluskan oleh air. Ia meletakkannya di atas tanah menurut bentuknya. Dilihat dari intensitasnya, Wei setidaknya pernah berolahraga di gym. Setelah memindahkan batu-batu tersebut, ia mengeluarkan sebuah tas anyaman dari dalam tasnya. Dia pergi ke sungai untuk mengisi celah-celah di tanah dengan kerikil. Setelah mengisinya, tanah benar-benar terlihat modern. Dan bukan hanya itu saja, dia harus membangun anak tangga untuk halaman. Dia akan menggunakan batu-batu besar yang sama, dan kemudian sampai ke rumahnya. Setelah meletakkan anak tangga, Wei pergi ke tasnya dan mengambil sekotak kecil bibit tanaman dan menanamnya di kedua sisi anak tangga. Ini harus menjadi rencana untuk jangka panjang. Setelah bekerja selama setengah hari, Wei merasa lapar. Dia dengan santai membuat beberapa perangkap belut. Jelas sekali bahwa Wei selalu menonton Wilderness Survival. Dia tahu semua keterampilan bertahan hidup, menempatkan perangkap ke beberapa titik yang terlihat bagus. Wei akan membuat panggangan untuk memasak makan malam. Ambil sepotong kayu yang sudah dilubangi oleh serangga, dan buatlah lubang di dalamnya, dan taruh lapisan tanah liat kuning di dalamnya. Tanah liat kuning akan mengering dengan cepat saat dibakar. Oven sederhana sudah siap. Beberapa jam kemudian, Wei memeriksa perangkap belut. 3 perangkap itu menghasilkan 2 ekor belut dan beberapa ekor lintah. Dia memotong belut menjadi beberapa bagian. Dia memotong beberapa bahan lagi dan membawanya kembali ke tempat penampungan untuk dimasak. Panaskan minyak, tambahkan bahan-bahan dan masukkan belut. Tumis, tambahkan air dan didihkan selama 20 menit. Hidangan lezat sudah siap di depannya. Wei juga sangat lapar saat itu. Dia segera menyantap semua makanan itu. Setelah makan, hari sudah mulai malam. Dia menaruh beberapa lilin di sekitar kang untuk mencegah ular dan serangga mendekat. Kemudian dia melepas sepatunya dan bersiap-siap untuk tidur. Dia terlihat seperti sudah pergi ke surga. Keesokan paginya, Wei yang penuh semangat mulai menebang pohon-pohon. Pertama,
Dia mengupas kulit kayu dan duri-durinya. Wei akan membangun dinding kabinnya tanpa menggunakan satu paku pun. Untuk membangun dinding kabin melalui konstruksi tanggam dan duri, ukur dan tandai dimensinya. Potong menjadi dua dengan alat dan mereka akan menyatu dengan sempurna. Buat lubang di setiap sisi. Potong beberapa irisan dengan parang. Kemudian Anda mengambil palu dan memasukkan irisannya. Konstruksi tanggam dan duri ini menghasilkan rangka yang sangat stabil. Selanjutnya, Wei membuat banyak kotak biasa. Dia membuat dua lubang di dalamnya dan memaku irisannya. Kemudian dia melubangi fondasi. Kayu persegi itu akan pas dengan sempurna di atas bingkai. Dengan menumpuknya dengan cara ini berulang kali, Anda bisa membangun dinding yang kuat dari siang ke malam dan dari malam ke siang. Kelelahan membuat Wei ingin kembali ke kota. Untungnya, rumah kayu itu hampir selesai. Bahkan pintunya terbuat dari sambungan tanggam dan duri. Tidak ada satu paku pun yang digunakan. Setelah rumah kayu selesai dibangun, dia membawa dua tumpukan kayu busuk untuk membuat tungku kayu.